Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali Berita Nusantara sore ini dari Pemalang, Jawa Tengah. Petugas Damkar Kecamatan Belik melakukan survei lokasi sarang tawon raksasa di Desa Beluk yang meresahkan warga. Rencananya, sarang tersebut akan segera dimusnahkan demi keamanan masyarakat. Beginilah kondisi sarang tawon raksasa yang menggantung di atap rumah milik Nurkolis, warga Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang pada Kamis 17 Juli 2025. Sarang tawon sebesar ban mobil ini membuat warga sekitar resah dan khawatir karena berada tepat di tepi jalan desa yang ramai dilalui kendaraan dan pejalan kaki. Menanggapi laporan dari warga, petugas Damkar Belik langsung turun ke lokasi untuk melakukan survei awal sebelum dilakukan tindakan pembakaran secara aman dan terkontrol. Menurut warga, keberadaan sarang tersebut sudah cukup lama dan terus membesar, hingga akhirnya dilaporkan ke pihak Damkar agar segera ditangani. Dari Pos Belik dalam rangka survei tawon yang ada di Desa Beluk yang nanti akan kita eksekusi nanti malam di hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 nanti habis pada Isya. Rencananya menggunakan apa ini, Mas? Menggunakan gas melon dibakar dengan cara dibakar. Rencananya, pembakaran akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan setelah semua persiapan dan pengamanan selesai dilakukan oleh petugas Damkar Belik. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Kemeriahan terasa di Kota Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 13 delegasi kota peserta Apeksi Komwil 4 tiba dengan cara unik, mengendarai beca menuju balai kota. Suasana hangat disambut antusiasme ratusan warga dan pelajar. Sebanyak 13 delegasi kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 4 Apeksi tiba di Kota Kediri, Rabu malam 16 Juli 2025. Mereka datang untuk mengikuti rangkaian agenda Musyawarah Komisariat Wilayah Muskomwil 4 ke-13 Apeksi yang resmi digelar di Kota Kediri. Belasan wali kota, wakil wali kota, dan perwakilan kota disambut hangat oleh ratusan pelajar dan warga Kota Kediri. Kehangatan tambah terasa saat para delegasi diantar naik beca menuju halaman Balai Kota Kediri. Dengan antusias, anak-anak sekolah dasar membawakan tari tradisional untuk menyambut para tamu kehormatan. Delegasi yang hadir berasal dari 13 kota, anggota Komisariat Wilayah 4 Apeksi, yaitu Kota Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Batu, Malang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Denpasar, Mataram, Bima, dan Kupang. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mengungkapkan kehormatan dan kebahagiaannya menjadi tuan rumah Muskomwil kali ini. Ia menyatakan Kota Kediri siap menunjukkan wajah ramah dan semangat kolaboratif antar kota. Kami juga bangga menampilkan warisan budaya lewat penyambutan dari anak-anak. Muskomwil 4 ke-13 Apeksi tahun 2025 mengusung tema Semangat Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kota Mapan. Rangkaian agenda digelar sejak 16 hingga 18 Juli 2025. Termasuk di dalamnya Kediri City Expo, Apeksi Night Carnival, Gala Dinner, City Tour, serta aksi penanaman pohon dan penebaran benih ikan di sepanjang Sungai Brantas. Para kepala daerah yang hadir mengaku terkesan dengan penyambutan yang unik dan meriah. Tak sedikit yang mengabadikan momen menggunakan ponsel mereka dan membagikannya di media sosial. Kemeriahan penyambutan delegasi Apeksi di Kota Kediri menjadi simbol sinergi dan semangat persaudaraan antar pemerintah kota di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan kerjasama yang lebih erat di masa depan.
Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Masih dari Kediri, pemirsa, kehangatan dan rasa kekeluargaan mengisi malam gala dinner Apeksi ke-13. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyambut langsung para kepala daerah dan delegasi yang hadir di halaman Balai Kota Kediri. Sebanyak 13 delegasi kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 4 Apeksi satu persatu tiba di Balai Kota Kediri. Belasan delegasi ini mengikuti gala dinner Muskomwil 4 ke-13 Apeksi yang digelar di halaman Balai Kota Kediri. Keseruan tampak saat ratusan pelajar dan warga turut menyambut para delegasi. Wali kota dan wakil wali kota atau perwakilan dari Kota Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Batu, Malang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Denpasar, Mataram, Bima, dan Kupang. Acara gala dinner berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, mengusung tema Semangat Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kota Mapan. Forum ini menjadi ajang untuk menguatkan hubungan antar pemerintah kota di Indonesia. Pembukaan rangkaian gala dinner ditandai dengan penancapan topeng Panji oleh Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Ketua Komwil 4 Apeksi Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Kediri Kowi Mudin, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur Lili Pujiastuti. Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, atas nama pemerintahan Kota Kediri, kami menyampaikan selamat datang di Kota Kediri yang ngangeni kepada seluruh tamu undangan dan delegasi yang telah hadir. Merupakan suatu kehormatan bagi Kota Kediri dapat menyambut seluruh delegasi kota-kota anggota Apeksi Komwil 4 dalam acara ini. Mbak Wali juga menegaskan bahwa kota merupakan pusat peradaban, penggerak ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta stimulus bagi daerah sekitarnya untuk turut berkembang. Kota juga dipercaya sebagai titik aktivitas utama masyarakat dari berbagai daerah. Tahun ini menjadi momen penting bagi kota-kota anggota Apeksi untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan memadukan langkah pembangunan yang berkelanjutan. Untuk membangun negara yang besar, kita perlu memulai dari tingkat kota dengan strategi yang berkelanjutan, ungkapnya. Mbak Wali juga menyinggung potensi Kota Kediri yang memiliki daya tarik di bidang perdagangan, pendidikan, wisata, dan jasa. Dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa, Kota Kediri memiliki mobilitas tinggi yang didukung akses Bandara Doho. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui business matching dan kerjasama antar daerah, tegasnya. Dengan berbagai peluang dan potensi yang dimiliki Kota Kediri seperti di bidang industri kerajinan, budaya makanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, dan didukung terbukanya akses masuk Kota Kediri dengan adanya Bandara Doho, kami berkomitmen untuk berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bisnis matching dan kerjasama antar daerah guna membangun Kota Kediri yang aman. Suasana makin hangat saat para kepala daerah larut dalam momen kebersamaan di atas panggung. Diiringi penampilan energik dari penyanyi Ghea Indrawari, Mbak Wali bersama para wali kota berjoget dan bernyanyi di tengah gemerlap sorotan lampu yang menambah semarak suasana. Daftar tamu undangan yang hadir antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wali Kota Batu Nur Rahman, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Wali Kota Kupang Christian Widodo, Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Perwakilan Pemkot Surabaya, Perwakilan Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota Kediri Kowi Mudin, Ketua TPPPKK Kota Kediri Faikoh Azizah Muhammad Kowi Mudin, Ketua TPPKK Komisariat Wilayah 4, Sekretaris Daerah Bagus Alit, jajaran Forkopimda Plus Kota Kediri, pimpinan dan anggota DPRD, Kepala OPD, Camat,
lurah, delegasi, serta tamu undangan lainnya. Melalui momen ini, Kota Kediri berhasil menjadi ruang temu yang menginspirasi dan menguatkan sinergi antar kota di Indonesia. Forum Apeksi ini diharapkan menghasilkan langkah strategis untuk membangun kota yang mandiri, aman, partisipatif, adil dan nyaman sesuai dengan arah menuju Kota Mapan. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Dari sektor agraria, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian lahan adalah kunci dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dalam prarapat koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Rabu 16 Juni 2025, di hadapan jajaran pejabat BPK, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa program pangan apapun tidak akan berjalan tanpa adanya tanah yang jelas dan terlindungi. Tanah, kata Nusron, adalah masalah kemanusiaan dan harus menjadi titik berangkat kebijakan ketahanan pangan nasional. Sejumlah strategi telah dijalankan Kementerian ATR BPN, mulai dari perlindungan lahan pangan berkelanjutan LP2B, skema lahan sawah yang dilindungi LSD, pengendalian alih fungsi, hingga redistribusi tanah terlantar dan XHGU. Nusron mengklaim skema LSD telah berhasil menurunkan arah alih fungsi lahan secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian RT/RW dan RDTR untuk mencegah tumpah tindih kebijakan antar sektor seperti pangan, perumahan, dan industri. Redistribusi tanah juga terus diupayakan sebagai wujud keadilan agraria sekaligus penguat ketahanan pangan berkelanjutan. Penataan lahan dan tata ruang menjadi kunci penting dalam mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo, khususnya dalam menjamin akses lahan bagi petani dan program kedaulatan pangan. Java TV melaporkan. Transformasi digital terus digencarkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat reformasi perizinan usaha melalui PP nomor 28 tahun 2025 untuk mendongkrak daya saing produk perikanan sekaligus menarik investasi baru. Kementerian KKP meluncurkan percepatan layanan perizinan usaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS-RBA. Langkah ini menjadi implementasi nyata PP nomor 28 tahun 2025 yang berfokus pada pendekatan berbasis risiko untuk mempercepat investasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan. Dan kita sama-sama ketahui juga bahwa tujuan dan konteks deregulasi perizinan dalam RJPMN ini dalam kerangka yang pertama menjamin regulasi sederhana, kemudian berkualitas dan efektif, kemudian adanya kepastian hukum yang meningkat dan efisiensi pelayanan publik, juga mendukung pencapaian target pembangunan. Direktur Prasarana dan Sarana DJPB Ujang Komarudin menyebut permohonan sertifikat standar usaha budidaya kini hanya membutuhkan waktu 3 hari kerja saja. Khusus usaha mikro dan kecil, syaratnya cukup dengan rencana usaha dan komitmen terhadap tata cara budidaya yang baik. Pelaku usaha perikanan, baik pembenihan ataupun juga pembudidayaan, kita mengharuskan mereka melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perizinan. Jadi ini pendaftaran atau permohonan ini dilakukan melalui online single submission. Mereka harus menyerahkan atau menunjukkan dokumen-dokumen untuk pelaksanaan kegiatan usaha budidaya. Kemudian verifikasi dilaksanakan oleh tim khusus di DJPB, dan kalau sudah memenuhi persyaratan ini akan diterbitkan sertifikat standar. Tidak sulit untuk untuk mendapatkan sertifikat standar ini seperti itu. Jadi tidak sulit ini untuk mendapatkan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sektor pasca panen, sistem sertifikasi seperti HACCP dan SKP telah digital dengan platform Hanes dan SKP online. Hingga semester pertama 2025, sebanyak 1.516 sertifikat HACCP telah diterbitkan untuk unit pengolahan ikan.
Direktur Pelanggaran PSDKP menegaskan, percepatan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak diselewengkan. Sementara itu, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyediakan klinik usaha, bimbingan teknis, dan layanan terpadu untuk UMKM naik kelas. Percepatan perizinan usaha melalui PP 28/2025 menjadi tonggak strategis dalam transformasi sektor perikanan Indonesia. Tak hanya untuk peningkatan investasi, namun juga untuk menjamin produk Indonesia kompetitif di pasar dunia. Java TV melaporkan. Sebuah kecelakaan menimpa armada damkar di Jalan Lintas Padang Solo. Sebuah mobil pemadam terguling dan menyebabkan 5 petugas mengalami luka-luka. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab insiden tersebut. Sebuah mobil pemadam milik pemerintah Kabupaten Solok mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik saat melintas di Jalan Lintas Padang Solok, tepatnya di Nagari Koto Gadang Gugua, Kecamatan Gunung Talang pada Rabu siang 16 Juli 2025. Dalam video dan foto yang beredar di media sosial, kendaraan terlihat melintang di tengah jalan dengan kondisi rusak parah. Bekas oli dan pecahan kaca berserakan, sementara beberapa petugas terlihat tergeletak di pinggir jalan. 5 orang petugas damkar dilaporkan mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke RSUD Arosuka untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan pihak kepolisian, insiden ini merupakan kecelakaan tunggal dan penyebabnya masih dalam proses penyelidikan. Belum diketahui apakah saat itu mobil sedang menuju lokasi kebakaran atau tidak. Hingga saat ini kondisi terkini para korban masih dalam pantauan tim medis RSUD Arosuka. Pihak berwenang terus mengumpulkan data untuk memastikan penyebab kecelakaan secara akurat. Java TV melaporkan. Kita beralih ke dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan ke SMA Negeri 38 Jakarta dalam rangka peninjauan MPLS Ramah 2025. Dalam kegiatan tersebut, Menteri menyampaikan arahan tentang pentingnya pendidikan yang menggembirakan dan bermakna bagi peserta didik baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau langsung pelaksanaan MPLS Ramah 2025 di SMA Negeri 39 Jakarta pada Rabu pagi 16 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kementerian untuk memastikan MPLS berjalan tanpa unsur kekerasan dan berorientasi pada kesejahteraan siswa. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mukti didampingi oleh Dirjen PAUD, Diknas dan Dikmen, Gogot Suharwoto. Turut hadir pula Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, dan Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. Usai dari SMA Negeri 39, rombongan melanjutkan peninjauan ke SDN Baru 02 pagi di Jakarta Timur. Menteri menyampaikan bahwa MPLS Ramah menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk masuk ke lingkungan yang sehat, ceria, dan bebas perpeloncoan. Kebijakan baru bernama pembelajaran mendalam juga diperkenalkan, yang menekankan pada proses belajar yang mindful, meaningful, dan joyful. Selain itu, terdapat program inisiatif baru bernama Jeda Ceria, yang memberikan aktivitas singkat untuk menyegarkan siswa di tengah pembelajaran. Melalui MPLS Ramah 2025, pemerintah berharap siswa dapat menjalani masa transisi yang nyaman dan berkesan. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak dan menyongsong generasi emas 2045. Java TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya kembali ke tanah air usai melakukan safari diplomatik ke 5 negara. Kepulangan Presiden disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian safari diplomatik ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa.
Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia 1 mendarat pada Rabu 16 Juli 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Penyambutan dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat tinggi negara. Kunjungan kerja internasional tersebut diawali dari Arab Saudi, di mana Presiden melakukan pertemuan dengan putra mahkota Mohammed bin Salman. Kerjasama investasi dan pembangunan perkampungan haji permanen menjadi salah satu fokus pembahasan. Selanjutnya, Presiden menghadiri KTT BRICS di Brasil, serta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Brasilia. Kedua negara menyepakati peningkatan perdagangan dan kerjasama antar negara tropis. Presiden juga berkunjung ke Brussels untuk bertemu Raja Philip dengan pimpinan Uni Eropa. Hasilnya, Indonesia dan Uni Eropa mencapai kata sepakat dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas AEU-CEPA. Selanjutnya, Presiden hadir di peringatan Hari Nasional Prancis di Paris sebagai tamu kehormatan. Untuk pertama kalinya, Indonesia menjadi negara Asia pertama yang memimpin defile militer di Champs-Élysées. Sebelum kembali ke tanah air, Presiden menyempatkan singgah ke Minsk, Belarus, dan bertemu langsung dengan Presiden Alexander Lukashenko. Melalui safari diplomatik ini, pemerintah berharap akan terjadi percepatan kerjasama internasional di berbagai bidang, termasuk investasi, perdagangan, dan pembangunan strategis. Java TV melaporkan. Setelah 5 tahun dilarang, maskapai nasional Pakistan, PIA, akhirnya kembali diizinkan terbang ke Inggris. Pencabutan larangan ini membuka kembali jalur internasional yang selama ini tertutup. Maskapai Pakistan International Airlines atau PIA bersiap kembali melayani penerbangan internasional ke Inggris. Ini menjadi kabar baik bagi maskapai yang selama 5 tahun terakhir dilarang beroperasi di kawasan Eropa. Pencabutan larangan ini dilakukan setelah otoritas penerbangan Pakistan melakukan reformasi signifikan di sektor aviasi, termasuk pengetatan lisensi pilot dan pengawasan maskapai. Langkah ini mengikuti keputusan serupa yang telah diambil Uni Eropa beberapa bulan sebelumnya. Selain sebagai bukti pemulihan standar keamanan, pembukaan rute ke Inggris diharapkan dapat memulihkan pendapatan PIA yang selama ini tergerus. Dalam pernyataannya, PIA menyampaikan akan memulai lagi penerbangan rute Islamabad-Manchester dengan frekuensi 3 kali seminggu pada tahap awal. Sebelum dilarang terbang, PIA memiliki slot menguntungkan di Bandara Heathrow, London, serta melayani rute ke Birmingham dan beberapa kota besar lainnya. Larangan terhadap PIA sebelumnya diberlakukan setelah tragedi jatuhnya pesawat di Karachi pada tahun 2020 yang menyebabkan 97 orang meninggal dunia. Peristiwa itu memicu temuan adanya lisensi pilot palsu dan mendorong pemerintah melakukan reformasi aviasi nasional secara menyeluruh. Pencabutan larangan ini dinilai datang pada waktu krusial saat pemerintah Pakistan tengah mendorong privatisasi PIA yang telah lama merugi. Saat ini, 4 grup telah disetujui untuk mengajukan penawaran pembelian saham mayoritas PIA dengan batas waktu penawaran pada akhir tahun ini. Dalam konferensi pers terbaru, Menteri Pertahanan Ki Raja Muhammad Asif menegaskan pembukaan rute internasional termasuk ke London dan New York akan meningkatkan daya tarik investasi PIA. PIA diharapkan dapat memulihkan keuangan dan kepercayaan publik melalui pembukaan rute internasional ini, sekaligus membuka babak baru bagi industri penerbangan Pakistan di kancah global. Java TV melaporkan. Dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengumumkan reformasi pangan nasional. Coca-Cola kini diklaim beralih ke gula tebu asli. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kampanye Make America Healthy Again yang digagas pemerintahannya. Namun langkah ini memicu protes dari industri jagung yang khawatir akan potensi kehilangan lapangan kerja. Dalam pernyataannya di platform Truth Social pada Rabu 16 Juli 2025,
Presiden Trump menyatakan telah berbicara langsung dengan pihak Coca-Cola untuk mendorong penggunaan gula tebu asli, menggantikan sirup jagung fruktosa tinggi yang selama ini digunakan secara luas di produk minuman di Amerika Serikat. Meski belum ada konfirmasi langsung dari Coca-Cola, perusahaan menyatakan menghargai antusiasme Presiden dan berjanji akan mengumumkan rincian lebih lanjut terkait produk inovatif mereka dalam waktu dekat. Langkah ini menyulut protes dari industri jagung. Asosiasi Pemurni Jagung menyebut kebijakan ini dapat menghilangkan ribuan lapangan kerja, mengancam petani dan meningkatkan ketergantungan pada gula impor. Namun pemerintah menegaskan kebijakan ini sebagai upaya pembersihan industri makanan dari bahan yang dinilai membahayakan kesehatan. Selain itu, Menteri Kesehatan Robert V. Kennedy Jr. juga akan memperbarui pedoman diet nasional musim panas ini dengan fokus pada pengurangan gula dan produk ultra proses. Saat ini, Coca-Cola yang beredar di negara-negara seperti Inggris, Meksiko, dan Australia telah menggunakan gula tebu sebagai pemanis. Langkah serupa di Amerika Serikat dianggap sebagai tonggak sejarah dalam industri minuman ringan Amerika. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.